Laporan pemimpin APET. Lapor, apel gelar pasukan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana dilanjutkan dengan simulasi bencana gempa bumi di Rusunawa, Cigugur Tengah. Tingkat Kota Cimahi tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Menuju ketangguhan bangsa menghadapi. Laporan Ketua Penyelenggara Kegiatan Simulasi Bencana. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Cimahi, yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum Bapak Haji Tata Wikanta, yang terhormat Pak Kabak Kesra, yang terhormat Pak Camat Cimahi Tengah, yang terhormat rekan-rekan lurah atau yang mewakili yang punya wilayah Pak Lurah Cigugur Tengah, hatur nuhun, juga Kepala UPT Rusunawa Pak Firman, terima kasih. Izin Pak Wali melaporkan terkait dengan kegiatan ini bahwa penyelenggaraan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka mendorong kesadaran dan kewaspadaan keluarga Indonesia khususnya di Kota Cimahi dalam menghadapi bencana yang diperingati setiap tanggal 26 April. Mohon maaf kami baru bisa melaksanakan hari ini karena situasi dan kondisi. Dasar pelaksanaan ini merupakan amanat dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Cimahi. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini bahwa sebagai sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita menangani dan kita menyelamatkan dalam penanggulangan bencana. Waktu pelaksanaan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022, bertempat di Rusunawa, Cigugur Tengah, Kota Cimahi. Peserta ada 100 orang dari warga Rusunawa, ada 100 orang dari rekan-rekan relawan dan FRB, terima kasih sudah hadir. Juga dari rekan-rekan OPD, Satpol PP Damkar, dari Babinsa, Babin Kamtibnas, juga dari masyarakat sekitar, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya bahwa komitmen kita, semua stakeholder, bagaimana dalam penanggulangan bencana, dari mulai pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana, menjadi komitmen bersama bahwa dan karena bencana merupakan persoalan bersama dan harus kita tanggulangi bersama. Terakhir, izin Pak Wali, mohon kiranya berkenan Bapak memberikan arahan dan sambutan sekaligus penguatan kepada kami hingga suksesnya acara ini dan menumbuh kembangkan kesadaran semua lapisan masyarakat bagaimana kita menangani bencana, bagaimana kita mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana ini. Demikian laporan dari penyelenggara, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan nota komitmen bersama, sinergitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi. Berikut isi nota komitmen bersama. Komitmen bersama, sinergitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi. Hari Selasa, tanggal 7 bulan Juni tahun 2022. 1. Berkomitmen bahwa untuk melaksanakan ketentuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi adalah meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Cimahi dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi menjadi urusan wajib bagi semua pihak dan lintas sektor. 4. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana sejalan dengan program pembangunan di wilayah Kota Cimahi. 5. Kegiatan pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan
serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kota Cimahi. 6. Berkoordinasi, bersinergi, dan meningkatkan kerjasama multi pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa atau pentahelix. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Dilanjutkan pelaksanaan simulasi gempa bumi. Laporan selesai. Sesuaikan dengan rencana berikutnya, kerjakan. Jangan. Sebagaimana keseharian warga beraktivitas, kegiatan berangkat anak ke sekolah, pekerja ke kantor, ibu-ibu berbelanja, kegiatan petugas rusun yang sedang berpatroli. Namun tiba-tiba suasana ramai dan ketenangan warga rusun Cigugur berubah menjadi panik. Dan mendengar suara gemertak dan mendengar dari beberapa bagian rusun. Nampak dan terdengar dari pemukiman sekitar dan rusun suara jeritan warga yang histeris menyelamatkan diri dari situasi tersebut. Nampak pula kepala pengelola rusun melakukan pemanduan penyelamatan diri dan persiapan evakuasi mandiri kepada warga hunian, serta laporan dan bantuan kepada Lurah Cigugur, Camat Cimahi Tengah, dan BPBD Kota Cimahi. Melakukan pemanduan penyelamatan diri dan persiapan evakuasi mandiri kepada warga hunian, serta laporan dan bantuan kepada Lurah Cigugur, Camat Cimahi Tengah, dan BPBD Kota Cimahi. Mengingat letak rusun Cigugur tegak lurus segaris arah selatan amplifikasi sejauh 20 km dengan komplek utama epicentrum gempa sesar Lembang di Parongpong, Bandung Barat. BPBD Kota Cimahi meminta pertolongan rusun bersama aparat kewilayahan untuk melakukan teknik perlindungan selama guncangan terjadi, lalu melaksanakan prosedur evakuasi mandiri dan pengecekan dampak dan kondisi warga rusun Cigugur, serta mengarahkan sumber daya, peralatan, dan logistik ke rusun Cigugur yang terdampak. Terjadi gempa di wilayah Cigugur Tengah, korban meninggal 1 orang dan luka ringan dan luka berat belum teridentifikasi. Diterima untuk laporannya. Yang lebih aman. Cek lokasi, luncurkan personal Dan segera laporkan. Setelah menerima laporan singkat dampak gempa dari pengelola rusun Lurah Cigugur, Camat Cimahi Tengah, dalam BPBD Kota Cimahi meminta rekomendasi wali kota Cimahi untuk mengaktifasi pos lapangan dan rencana operasi penanganan darurat yang diperlukan, serta memanggil tim darurat kota melaksanakan perbantuan di lokasi terdampak gempa bumi rusun Cigugur. Peranan masing-masing laksanakan evakuasi bukan korban terdampak di gedung A dan gedung B. Untuk dapat melaksanakan merasakan bagian dan kerjasamanya. Korban kita. Itu teman silakan. Silakan. Respon awal Komando Penanggulangan Darurat
terdampak, yaitu tim penyelamat, tim evakuasi, dan tim medis, dikendalikan tim Kodal, melakukan pendataan dan tindakan teknis serta taktis kepada penderita dan pengungsi yang berhasil diselamatkan oleh tim pengelola rusun. Namun tiba-tiba gempa bumi susulan berguncang. Terdengar suara dentuman keras dari rusun Blok B mengalami runtuhan. Dilaporkan terdapat 4 warga terjebak dalam bangunan runtuh yang perlu segera diselamatkan. Seluruh petugas dan orang yang berada dalam kawasan rusun melakukan teknik berlindung selama 30 detik. Setelah itu melanjutkan aktivitasnya kembali. Lokasi ada korban. Sama relawan, lokasi. Tim penyelamat melaksanakan pertolongan medis penderita dan korban luka berat dan kritis di TKP serta memindahkan ke tempat aman dengan kesulitan tertentu dan peralatan penyelamatan terbatas. Tim evakuasi memandu evakuasi mandiri warga rusun. Tim medis mencatat, melakukan tindakan medis dan merawat penderita luka berat, sedang, dan ringan. Merujuk penderita dan korban ke rumah sakit dengan ambulan. Melayani pemeriksaan kesehatan pengungsi. Hadirin, kita saksikan tim penanganan darurat kota melaksanakan tugas dan perannya. Tampak di bagian atas gedung A, para penyelamat sedang melakukan koordinasi untuk menyelamatkan masyarakat atau korban yang tertimpa di lantai atas. Segala cara dan persiapan sedang dilakukan, termasuk koordinasi dicapai. Korban terus berjatuhan. Teman-teman relawan, para relawan, dan para masyarakat serta pengelola yang bisa membantu korban mengevakuasi korban ke tempat titik kumpul yang telah disediakan. Izin melapor. Hadirin, kita saksikan penanganan korban, peluncuran penyelamatan korban dari lantai atas akan dilakukan oleh para petugas. Ini dia
kita saksikan bersama. Satu persatu aset yang ada di atas diluncurkan oleh para petugas dan relawan bencana. Salah seorang korban telah diluncurkan ke bawah. Ini dia teman-teman dari relawan kita. Tim mengevakuasi korban yang telah diluncurkan dari lantai atas menuju ke titik kumpul untuk diperiksa oleh pra. Selanjutnya, korban kedua akan diluncurkan dari gedung B. Para petugas dan relawan bencana bersiap-siap untuk meluncurkan korban dari gedung selanjutnya. Identifikasi korban tersebut mengalami luka berat. Kita lihat bersama masih melakukan persiapan untuk peluncuran korban selanjutnya yang mengalami luka berat. Ini dia, pelan-pelan para petugas dengan teliti meluncurkan korban yang mengalami luka berat dari gedung. Sementara di gedung B tidak tampak dari luar. Dalam gedung B sedang dilaksanakan penyelamatan korban yang luka berat. Dilakukan oleh teman-teman Tagana, teman-teman dari relawan bencana dan BPBD Kota Cimahi serta petugas-petugas teknik. Korban pertama yang diluncurkan dari lantai 3 gedung B sudah dapat dievakuasi oleh para petugas dan relawan bencana. Untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas medis di titik kumpul. Petugas penyelamat masih berusaha untuk membuka tali yang mengikat pada korban dan akhirnya korban dapat diselamatkan dan dibawa ke titik kumpul untuk diperiksa oleh tim medis.
petugas penyelamat kembali ke lantai atas gedung A. Dikabarkan ada 1 korban meninggal di gedung A. Para petugas dengan membawa peralatan untuk penyelamatan berusaha menerobos ke lantai 3 gedung A. Dikabarkan 1 orang meninggal dunia karena terdampak gempa ini dan terletak di gedung A lantai 3. Siap untuk diturunkan. Pelan-pelan banget. Yuk, rek dibelai atau rek moal? Dibelai. Rumah belai. Bisa menyelamatkan korban selanjutnya. Yuk, pasti nggak bohong. Para petugas dengan ini menyiapkan dan melaksanakan penyelamatan untuk korban yang terdampak di lantai bencana. Turun. Ini dia untuk korban selanjutnya yang diselamatkan oleh petugas penyelamat bencana dan relawan bencana Kota Cimahi. Untuk penerima di bawah tolong disiapkan. Korban mengalami patah tulang di lutut karena tertimpa reruntuhan sehingga harus dievakuasi menuju tempat evakuasi. Terus. Oke, siap. Tim petugas kembali bergegas untuk menyambut korban yang diluncurkan dari lantai 3 menuju titik kumpul untuk diperiksa oleh tim kesehatan. Untuk berita di gedung A lantai 3, juga 1 korban terakhir meninggal dunia dibawa turun melalui tangga, begitu Tik. Baik, teman-teman petugas penyelamatan korban yang meninggal dunia telah tiba di lantai bawah. Ini dia dikabarkan 1 orang meninggal dunia akibat terlimpa reruntuhan. Korban dimasukkan ke dalam kantong mayat untuk dievakuasi ke tempat titik kumpul.